Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para siswa yang saya banggakan, alhamdulillah ini pada pertemuan kedua atau materi yang kedua menyambung masih pada surat Al-Hujurat yang pertama ayat 10 dan yang sekarang adalah ayat 12. Marilah kita pelajari ayat 12 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing sebagian dari kalian. Dan janganlah menggunjing sebagian dari kalian sebagian yang lain. Apakah suka salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Yang pertama, dari ayat ini kita lihat apa asbabun nuzul dari Al-Hujurat ayat 12 ini. Diriwayatkan Ibnu Munzir dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan, kemudian tidur, lalu mendengkur. Orang-orang membicarakannya. Maka dari itu, turunlah ayat ini yang melarang umat Islam untuk menggunjing dan mengumpat. Itu asbabun nuzul atau sebab-sebab turun surat 12 ini. Ayat 12 ini. Yang selanjutnya adalah isi kandungan dari ayat 12 ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk bersikap husnudon atau prasangka baik. Perintah ini sekaligus melarang umat Islam untuk bersikap suudzon atau buruk sangka. Jadi sekali lagi, perintah dari ayat ini yang paling pokok, kita harus bersikap husnudon dan jauhilah sifat suudzon. Sebagaimana dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini cuplikannya atau potongan hadis, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akzabul hadis. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Yang kedua, isi kandungan dari dari ayat 12 ini adalah sikap husnudon dan suudzon
dapat muncul dalam perilaku manusia. Kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Di kelas Anda seorang yang mendapatkan ranking terbaik atau ranking kelas terbaik, misalnya namanya Ahmad. Mengetahui Ahmad mendapat predikat ranking terbaik, maka teman-teman tidak boleh berprasangka suudzon. Mana contohnya? Ahmad bisa ranking kan? Dia nyontek. Nah itu sudah suudzon. Itu tidak boleh. Sebaiknya teman-teman adalah wajib bersikap husnudon. Bagaimana caranya husnudon di sini? Ya kita ekspresikan teman-teman Ahmad merasa senang dan mengucapkan alhamdulillah. Sebutkan ucapan selamat kepada Ahmad. Itu adalah sifat kita yang baik atau husnudon kepada teman-teman kita. Jadi umumnya ini berkaitan dengan nikmat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jangan sampai tetangga beli mobil baru, kita yang sakitnya. Tetangga ganti pakaian atau ganti motor baru, teman ganti motor baru, kita menggunjingnya. Itu adalah sifat suudzon. Tapi ucapkan alhamdulillah, ucapkan selamat, itu adalah husnudon. Jadi ekspresikan tentang husnudonnya itu. Yang ketiga, untuk menumbuh kembangkan sikap husnudon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap sebagai berikut. Ulangi, ini sangat penting untuk mengembangkan sikap husnudon, maka kita harus memiliki atau kita harus mengembangkan sikap-sikap sebagai berikut. Satu, menyadari bahwa semua kenikmatan datang dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita suudzon berarti kita tidak baik kepada yang bernikmat pada Allah. Yakinkan bahwa yang memberi nikmat dan sadari bahwa semua nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Awas, ini harus diingat. Nikmat yang diberikan Allah itu sesuai dengan usaha, kesungguhan atau jerih payah yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa alaisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Itu sikap-sikap yang perlu dikembangkan untuk menumbuhkan sikap husnudon pada diri kita. Yang selanjutnya, harus menyadari ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan nikmat kepada orang lain yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi ulangi, ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, nah pada saat itu pula Allah memberikan nikmat kepada orang lain yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Artinya, untuk apa yang kita harapkan, usahalah sungguh-sungguh. Selanjutnya, memahami manfaat husnudon dan bahaya suudzon dalam kehidupan. Ini harus kita pahami. Yaitu paham manfaat husnudon, kita paham juga bahayanya tentang suudzon. Tadi kan suudzon itu merupakan ucapan yang paling dusta.
Selanjutnya, untuk mengembangkan sifat husnudon itu adalah memperdalam belajar ilmu agama Islam. Jadi tiada hari tanpa belajar. Bagaimana caranya itu apapun bisa kita laksanakan untuk mendapatkan ilmu. Bukannya di sekolah, apalagi di luar waktunya banyak, silakan carilah ilmu tentang agama Islam, karena itu akan menumbuhkan tentang sikap husnudon kita. Selanjutnya, mengembangkan sikap ihsan. Apa ihsan itu? Artinya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perilaku sehari-hari. Dengan kata lain, harus tanamkan dalam hati kita bahwa kita itu selalu dipantau oleh Allah. Itu adalah ihsan. Insya Allah dengan ada sikap ihsan itu kita akan lebih hati-hati dalam bertindak. Selanjutnya, untuk pengembangan sikap husnudon, berteman dengan orang-orang yang suka husnudon dan menjauhkan diri dari orang-orang yang suka berbuat husnudon. Karena pertemanan itu sangat cepat untuk mempengaruhi sikap seseorang. Bertemanlah dengan orang yang memiliki sikap husnudon, jauhilah dengan orang-orang yang memiliki sikap suudzon. Dan untuk pengembangan itu, kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan harus dijauhi dalam kehidupan sehari. Ini pun kita harus mengingat apa-apa saja yang perlu kita kembangkan, apa-apa saja yang harus kita tinggalkan. Atau dengan kata lain, setiap perilaku yang baik kita kembangkan dan jauhilah selalu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu adalah isi kandungan dari Al-Hujurat ayat 12. Dan yang terakhir adalah tentang hukum bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina. Ya itu adalah mad zaid jaiz munfasil. Ya ayyuhallazina, ada alif lam syamsiah. Lazina zina itu adalah mad tabi'i. Amanu, a itu adalah mad badal. Amanu itu adalah mad tabi'i atau mad asli. Ijtanibu, itu adalah qalqalah sughra. Bu itu adalah mad tabi'i. Kasirom minadzon, kasih, nah, itu adalah mad tabi'i. Kasirom, nah, ada izgham biguna. Dhonni alif lam samsiah dan guna. Nah, itu sebagian daripada hukum bacaan. Kita nanti lanjutkan sendiri ya oleh Anda tentang bacaan pada surat Al-Hujurat ayat 12. Dan yang paling akhir adalah tentang sifat huruf hijaiyah. Secara garis besarnya, sifat huruf hijaiyah itu satu ada yang disebut jahar. Yang kedua adalah hamsu. Yang ketiga adalah rokhawah. 4 syiddah. 5 istifal. Dan 6 isti'la. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian infatah, itbah, dan ismat, dan yang terakhir adalah inslah. Itu secara garis besar tentang sifat-sifat huruf hijaiyah. Mudah-mudahan Anda semua bisa menyimak
Dan untuk kekurangan Anda bisa cari sendiri pada referensinya masing-masing, sehingga Anda lebih luas mengetahui, memahami pada kandungannya ataupun huruf-huruf bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.